Pindah ruangan sebentar ya. Halo, halo. Tes, suara saya kedengaran? Kedengeran, Kak. Yes. Oke. Kita langsung mulai tutornya aja ya. Bentar ini screen share dulu. Oke, screen saya udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Mungkin kita langsung mulai dari tutor. Ini soal tahun 2024. Jadi soalnya kurang lebih seperti ini. Mungkin kita langsung mulai dari nomor 1 aja. Soalnya gue taruh di sini dulu sebentar. Oke, ini gue langsung mulai soal aja. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti nanti langsung open mic aja ya. Soalnya ini gue nggak baca chat jadi ya. Oke. Jadi untuk nomor 1 sama kalau gue kecepatan tolong langsung bilang aja ya. Oke, untuk nomor 1 problem yang kita punya adalah kita punya resistance yang merupakan function dari theta, di mana theta itu merupakan temperatur atau dalam bentuk Kelvin, dan bentuknya itu seperti ini. R theta sama dengan AE pangkat B theta, B per theta. Di mana kita punya referensinya adalah pada theta sama dengan 273,15, resistansinya 9 kilo ohm, dan juga kalau saat dia 3731,15 Kelvin, resistansinya 0,5 kilo ohm. Nah, kita diminta cari saat dia 25 derajat Celcius. Kalau soalnya seperti ini, sebenarnya intinya kita tinggal ngebuat model persamaan, cari konstanta dari persamaan tadi. Kan kita punya modelnya itu adalah sama dengan alfa eksponen dari B per theta. Di sini yang kita cari adalah B itu apa, dan alfa itu apa. Nah, kita bisa nulis ulang persamaan yang kita ada punya, yaitu R pada saat 273,5 Kelvin, dia sama dengan alfa E pangkat B per theta sama dengan 9.000 ohm. Atau sebenarnya ini, sorry. B per 273,15. Lalu kita juga punya persamaan lainnya adalah R pada saat 373,15 Kelvin sama dengan alfa E pangkat B per 373,15. Itu sama dengan 500 ohm. Nah, di sini kita punya dua yang tidak diketahui, B dan alfa, dan kita punya dua persamaan. Berarti dua unknown, dua equation. Berarti ini solvable ya. Oke. Nah, berarti gimana cara kita mulai solving? Sebenarnya simpelnya gini, kalau kita ngelihat persamaan yang ada E-nya atau misalnya bentuk pangkat, misalnya 2 pangkat, sorry, misalnya 3 pangkat Y misalnya, atau misal X pangkat Y, nah ini hubungannya dengan mengubah bentuk tersebut jadi bentuk logaritmik. Kalau di sini kan kita punya E, berarti simpelnya kita ubah bentuknya jadi bentuk ln atau logaritmik natural. Berarti yang pertama adalah kita ubah bentuknya dari ln 1000, 9.000 ohm. Saya hilangin satuan aja biar mudah. Sama dengan ln dari alfa E pangkat B per
273,15. Lalu melalui bentuk ini kan kita punya hukum itu biasanya log A B, kalau log A kali B sama dengan log A plus log B. Nah ini kita pakai aturannya, jadi ln alpha plus ln E berarti kan langsung hilang aja ya, berarti B per 273,15. Nah ini yang persamaan satu. Lalu yang untuk yang kedua itu kurang lebih sama konsepnya. Dan 500 sama dengan ln dari, langsung saya masukin aja, per 373,15. Nah ini yang kedua. Nah kalau dalam bentuk ini sebenarnya udah cukup mudah ya, karena ini bentuknya seperti, sebenarnya ini kan ln ini nggak usah dibingungin, kalian bisa anggap ini suatu variabel, misalnya ini sama dengan A plus BX, di mana B ini seperti konstanta yang di 373 atau 273, X ini merupakan beta kalian. Jadi kalau misalnya kita masukin aja, sebenarnya ini tinggal di solve ya, tinggal di solve ke dalam kalkulator, kita cari solve with calculator seperti dalam model equation, seperti kayak Y sama dengan A plus BX gitu. Atau sebenarnya kalau di kalkulator kalian tuh yang kalau misalnya kayak ClassWiz itu kan dia ada yang simul equation ya untuk yang dua unknown. Nah ini basically AX1 plus BX2, di mana ln A ini adalah ln A dan B itu merupakan ini beta per 273,15 atau yang ini 373,15. Jadi kalian punya dua persamaan. Dari sini kalian solve, nanti dapat alfanya dan betanya itu, ln alfa sama dengan, dan ln beta sama dengan, ini gua perbaiki lagi. Jadi kalau di sini konteks ini A-nya itu 1 ya, A-nya 1 dan X1-nya yang kalian cari. Di sini kan kalau di sini B-nya yang 373,15, X2-nya yang kalian cari. Jadi biar lebih jelas. X2 itu beta, ini K-nya bisa 273,15. Terus di sini A-nya itu 1 dan X1-nya ln alfanya. Oke. Ini kalian solve with kalkulator, nanti dapat hasilnya itu ln alfa sama dengan, saya lihat yang sudah saya hitung. Kalian akan dapat ln alfa sama dengan min 1,68. Lalu kalian tinggal masukin kalkulator ya. Berarti kan ln alfa sama dengan min 1,68 di solve, alfanya dapat kemudian 0,1863. Lalu untuk beta kalian tinggal langsung dapetin, kan ini langsung dapat ya, dapat X2-nya sama beta. Berarti dapat 0,1863. Sorry, 2946,03. Nah, berarti kalian punya persamaan modelnya adalah R theta sama dengan min 0,1863 kali E pangkat 2946,03 per beta per theta. Oke. Nah, mungkin kita bisa buktikan langsung seperti pada R di 273,15. Nah, ini kalian dapat 0,1863 kali E pangkat 2946,03 per 273,15. Ini kalian akan dapat hasilnya itu kurang lebih 9.000,14 ohm. Ya sama ya hasilnya. Ini kan udah benar. Lalu untuk yang R373,15, ini kalian akan dapat, masukin aja ya equation-nya, nanti akan dapat sekitar 500 ohm. Ini berarti kurang lebih sudah benar. Nah, lalu yang diminta adalah
resistansi saat 25 derajat Celcius. Berarti kan kita mintanya dalam Kelvin ya. Berarti R 25 tambah konversi berarti kan 273,15. Sama dengan langsung masukin aja equation-nya. Nanti kalian akan dapat 3643,266 ohm. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya dari nomor ini? Tes. Ini suara gue masih kedengeran kan? Nggak tiba-tiba menghilang. Takutnya tiba-tiba menghilang. Halo. Kedengeran, Kak. Suara gue kedengeran nggak? Halo. Kedengeran, Kak. Oke, sip. Nggak ada yang tanya ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal tentang linearity dan non-linearity. Oke. Jadi untuk yang nomor 2 kita memiliki informasi temperaturnya itu dari 0 sampai 500 derajat di sini. Dan juga punya output dari sekian sampai sekian. Nah, kita diminta mencari equation of the ideal straight line. Sebenarnya ini tuh cukup mudah karena kan kalau misalnya kalian punya grafik nih, misal grafik pengukuran dan input, jadi input, output. Nah, ini tuh sebenarnya kan kalian punya titik-titik, misalnya kita mulai dari 00 nih, terus dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi yang ideal straight line-nya itu adalah, contoh sih, dari titik awal sampai titik akhir. Jadi kira-kira gimana sih functionnya secara keseluruhan itu kalau dalam bentuk straight line atau dalam bentuk apa ya? Ya equation straight line sih, y plus y sama a plus bx. Nah, berarti ini rumusnya tinggal simple aja, berarti kan kita punya yang titik terakhir, yang max, dan juga yang paling kecil yang min. Berarti rumusnya adalah K sama dengan O max, output maksimum, dikurangin output minimum, dan I max, dikurang input minimum. Yang nilainya sama dengan, bisa kita cari langsung, 27388 dikurang 0 per 500 dikurang 0. Nanti kalian akan dapat hasil sama dengan 54,776. Nah, satuannya apa? Karena kita output per input berarti mu volt per derajat Celcius. Oke, untuk yang A seperti itu. Yang B, ini kita mencari non-linearity. Jadi intinya tadi kan kita punya garis seperti ini. Misalnya hasil pengukuran kita adalah seperti ini. Nah, non-linearity itu berarti mungkin ini terlalu ekstrim. Kita coba ambil contoh yang lebih enak. Misalnya seperti ini contohnya. Nah, mungkin saat pengukuran tuh kalian agak naik dikit dibandingkan ideal straight line. Nah, jadi non-linearity itu adalah jarak dari yang ideal terhadap pengukuran kalian saat itu. Ini NI-nya. Karena dia kan merupakan fungsi dari input ya. Oke. Jadi kita bisa langsung plot aja sebenarnya. Kan kita punya yang dicari adalah saat 100 derajat dan 300 derajat. Nah, saat 100 derajat kan kita punya fungsinya adalah K kalikan I ya. Nah, mungkin perlu kalian ingat di sini bias tuh mungkin berpengaruh karena di sini biasnya 0. Jadi nggak terpengaruh. Tapi sebenarnya fungsi aslinya kan adalah O sama dengan KI plus alpha ya. Dimana ini alpha ini bias. Tapi di sini kan karena dia biasnya 0, berarti kita bisa hilangkan saja. O sama dengan KI.
untuk yang ideal. Kalau misalnya yang udah ada non-linearity berarti kan O plus KI plus alpha plus NI ya. Dimana NI itu merupakan non-linearity dari fungsi I. Oke, kita masukin ke sini berarti sama dengan 54,776 dikalikan inputnya adalah 100 derajat. Berarti kita punya ya cukup simpel 547 7,6 ya. New volt. Sorry, benar ya. 5477,6 new volt. Oke, sip, lanjut. Dan untuk yang berikutnya adalah 54,776 dikalikan dengan 300 sama dengan 16,432,8 new volt. Nah, ini kan baru output kalian dalam bentuk new volt. Kita dimintanya non-linearity dalam bentuk percentage FSD. Nah, sebenarnya ini tuh tinggal ngelihat FSD itu kurang ngerti sih singkatan apa ya, tapi intinya kalian membandingkan non-linearitas kalian terhadap output maksimal kalian. Maksudnya gimana? Jadi skala range output kalian gimana? Jadi misalnya non-linearitas itu kalian punya, tidak ya. Kalian punya range-nya itu dari sini sampai sini. Outputnya itu dari max sampai minimum berarti kan. Nah, berarti kira-kira non-linearitasnya itu berapa persen sih dibandingkan maksimum itu? Berarti yang jarak ini itu kira-kira berapa persen sih terhadap ini? Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini bakal beda kalau misalnya dia ada bias. Jadi misalnya, makanya seperti misalnya gini. Kalian pengukuran itu dari sini. Dan garis ideal itu seperti ini. Berarti kan ini nanti kalian cari max range itu dari sini. Jadi nggak dari atas ke bawah, tapi dari maksimum pengukuran kalian tuh range-nya berapa sih? Intinya ya kurang lebih ini dikurangin ini. Oke. Oke, jadi untuk yang atas tinggal dibagi aja sebenarnya sama dengan ini 5477,6 kan absolut ya. Dikurangi dengan 27388 per 27388. Ini kalian akan dapat berapa persen? Coba dihitung. Ada yang bisa bantu itu? Saya lagi hitung pakai kalkulator. Sorry. Oh sorry, sorry. Ini my bad. Ada yang lupa dibilang. Sorry. Nah, ini tuh kalian punya hasil dalam bentuk ideal, hasil ideal, O ideal. Nah, NI-nya itu berarti kan tadi kalian punya rumusnya O sama dengan KI plus NI ya. Nah, ini basically KI-nya. Berarti kalian tinggal O min KI ya. O-nya kalian punya pas saat dia 100 derajat ada 5268. Berarti 5268 dikurang 5477,6. Nah, sorry. Pantas tadi kuasi lagi gede. Nah, ini kalian akan dapat hasil NI-nya sama dengan minus 209,6. Nah, ini untuk minus positif sebenarnya kalian nggak terlalu pengaruh karena NI itu ya sebenarnya kalau mau aman kalian mainnya di O min I berarti. O min NI. O min KI berarti 5477,6 min 528. Nanti kalau kalian udah dalam bentuk percentage dia absolut, jadi
sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Nah seperti ini. Sorry, dengerin tadi. Nah, oke. Lalu dalam bentuk percentage berarti ya tinggal kayak tadi intinya. Yang diubah ini. Min. 09,6 dikurang sekian. Oke. Ini berarti nggak usah pakai. Kalian melihat seberapa gedenya kan. Hebat. Nah, oke. Ini kalian akan dapat presentasinya. Berarti non-linearitas itu sebesar 0,765%. Sorry, itu ada yang mau nanya? Atau kenapa? Kayaknya ada yang Apa di sini? Iya, emang pengen pakai dulu. Iya, emang nggak pakai tema. Ya, karena dia segitu tetap ya. Ada yang mau nanya kah? Hanif? Atau kenapa ini? Oke, kan gitu. Lanjut aja. Oke, untuk yang 300 derajat konsepnya sama, berarti tinggal output min input ya. Output min KI berarti yang pas 300 derajat adalah 16325 kan 16325 dikurang 16432,8. Balik. Ini kalian minus positif sebenarnya nggak bakal terlalu kena juga sih, karena balik lagi non-linearitas itu harusnya absolut. Terdapat ini, jangan lupa satu nih, ini volt. Sini hasilnya adalah 107,8 new volt. Lalu kalian bisa hitung persen FSD-nya berarti ya sama konsepnya. Tuh 7,88 sama dengan 0,393%. Oke. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang mau nanya untuk nomor ini? Mungkin yang masih belum jelas. Sorry, tadi agak muter-muter. Apakah aman? Tes. Aman nggak? Aman Kak. Oke. Sip, kita lanjut ke yang nomor berikutnya. Ini nomor 1-2 masih cukup mudah sih. Sekarang nomor 3, seingat saya masih agak... Oh, ini udah cukup. Oke. Oke. Nomor 3. Ini itu sebenarnya model interfering dan modifying input. Oke, kita coba langsung dari baca soal dulu. Ngading ini bukan. Oh enggak, benar-benar. Ini block diagram biasa sih. Oke, sekarang kita mau lihat soalnya. Dia adalah negative feedback. Di sini kelihatan negative feedback. Dan juga inputnya adalah force, outputnya adalah voltage. Dan kita punya Vs, supply voltage di sini. Yang A, kita diminta calculate output voltage VO. Nah, kalian udah belajar block diagram kan? Kalau misalnya yang dia negative feedback, ya sebenarnya rumusnya tinggal G per 1 tambah GH.
Kalau untuk penurunannya mungkin nanti kalian bisa coba lihat buku atau PPT dosen kalian pasti ada. Tapi intinya jadi block diagram ini kalau misalnya kita punya model seperti ini kan plus ini min, lalu dia punya G dan ini output, ini adalah H atau gain feedbacknya. Nah berarti nanti gain totalnya adalah G per 1 tambah GH. Gain kita anggap K lah, K sama dengan G per 1 tambah GH. Berarti ntar ini bloknya seperti ini jadinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini gue rapiin dikit. Nah, berarti kita tinggal menyesuaikan parameternya. Di sini kita punya G yang pengen dicari dulu di sini. G berarti kan tinggal dikalikan ini, kalikan ini, kalikan ini. Berarti 10 pangkat min 4 kali 100 VS kali 10 pangkat 3. Itu sama dengan 10 VS. Lalu berikutnya adalah H. H-nya ya cukup 10 aja ya. Karena kan dia memang 10 doang. Oke. Berarti K sama dengan G per 1 tambah GH. Terus saya langsung tulis ya. 10 VS per 1 tambah 100 VS. Oke. Nah, ini kita udah punya fungsinya. Berarti kan apa sih K ini, fungsi K ini maksudnya apa sih? Ini kan berarti transfer function aja ya, output per input atau gain biasa. Berarti kan tinggal kalikan input untuk dapetin output. Di input kali K sama dengan output. Nah, oke. Berarti kita untuk input A itu PS sekarang kita bikin dalam bentuk ini ya, dalam bentuk persamaan dulu. V yaitu yang merupakan fungsi dari VS dan F sama dengan 10 VS 1 tambah 100 VS dikalikan F. Oke. Nah, berdasarkan ini kita bisa langsung hitung berarti untuk V 150 sama dengan ini kalian hitung bisa dapat nanti hasilnya adalah 4,95 volt. Dan V untuk 1,5 yang lebih 1,5 dan 50 hasilnya adalah 4,98 volt. Oke, ini untuk yang A kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang B, comment on the practical significance of the variation of the supply voltage Vs. Nah, ini sebenarnya untuk jawaban realnya kenapa cuma bisa asumsi sih, soalnya dia memang kurang lebih seperti itu. Tapi kurang lebih kita bisa ngetes setiap value-nya. Untuk V misalnya kita tes di yang nilai cukup rendah 0,01 dan untuk kita langsung nilai ya. K sama dengan berapa untuk Vs tertentu ya. K dalam bentuk fungsi Vs. Berarti kan tadi kita punya ini ya. Berarti K kalau misalnya dia Vs rendah misalnya 0,01 volt, maka dia hasilnya itu kurang lebih 0,05. Lalu kalau misalnya kita ubah dalam bentuk misalnya 5, dia hasilnya akan mendekati 0,1, 0,0998. K misal 10 sama dengan 0,1. K kalau misalnya dia 100, dia itu hasilnya kurang lebih 0,1. Nah,
Di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa dia itu mendekati atau konvergen ke arah 0,1. Mungkin misalnya kita coba cek dari misalnya kan K1 kita udah tahu ya nilainya ya. Kalau K1 itu sama dengan 10/101. Kurang lebih 0,099. Oke. Kalau misalnya kita tes K untuk 0,1, berarti kan dia 1/1 tambah 10, 1/11. 0,09. Nah, di sini kita lihat bahwa dia itu konvergen ke 0,1. Nah, kalau misalnya kita bentuk grafiknya kurang lebih ya seperti ini hasilnya. Nah, itu untuk nilai yang seperti ini sebenarnya. Kalian berarti kan log VS. Dan di sini kalian punya output, berarti dia hasilnya itu seperti ini. Dia mendekati 0,1, tapi kalau misalnya masih di bawah suatu poin dia nilainya emang beda. 0,1. Nah, untuk practical significance-nya kenapa? Sebenarnya ini berarti pengaruhnya itu lebih ke ini sih. Kalian bisa meningkatkan akurasi Vias berdasarkan power supply yang berbeda-beda. Karena kan ini kan kalian punya negatif feedback ya. Jadi Vias itu mempengaruhi K secara langsung, tetapi dia itu mau kamu ubah Vias-nya ke nilai berapapun tuh dia bakal mendekati suatu nilai. Misalnya kalau kita bandingkan kalau misalnya dia nggak negatif feedback, misal 10 kali Vs. Kalau misalnya Vs-nya kita ubah-ubah, kan dia bakal beda nilainya. Misalnya Vs 1 berarti 10, Vs 10 berarti dia 100. Vs sama dengan 1 berarti kan dia 10. Vs sama dengan 10 berarti kan dia 100. Nah ini kalau kita lihat dia nggak ada konvergen ke satu nilai. Nah, berarti sebenarnya untuk jawaban kenapa dia practical significance siapa, intinya kalau kita menaikkan Vs, dia bakal konvergen ke 0,1. Kalau misalnya dia nggak, kalau kita pakai Vs-nya rendah banget nih, dia kan kelihatan nih eh, nilainya itu malah makin jelek akhirnya. Jadi beda dengan pengukuran yang seharusnya. Sebenarnya kenapa kayak gini? Kalau kalian lihat tuh di sini sebenarnya kan kita mau mengukur dengan sensor ya. Mengukur dengan sensor. Sensor ini displacement sensor. Coba di bawah deh. Kita punya sensor. Sensor dia mengukur sesuatu yang mau diukur. Nah, dia ini punya nilai nih. Suatu nilai yang nilai inputnya berapa? Input. Nah, tapi kita melihat bahwa sebenarnya sensor ini itu memiliki power supply. Biasanya kalau sensor itu kan memang perlu power supply. Seperti waktu LM35 kalian pas praktikum tuh ada power supply-nya. Nah, jadi kalau dalam fungsi seperti ini, kalau misalnya VS-nya terlalu rendah atau power supply-nya terlalu rendah, yang ada malah ada noise atau hasil pengukurannya itu tidak sesuai dengan seharusnya. Yang tadi misalnya dia jadi 0,05. If VS noise atau inaccurate measurement. Kalau misalnya VS-nya bagus atau tinggi, berarti dia ya kurang lebih akan lebih akurat menuju suatu nilai yang konvergen. Better measurement. Intinya itu aja sih practical significance itu. Oke. Ada yang mau nanya terkait ini? Mungkin ini agak bingung sih konsepnya karena practical significance, tapi ya intinya seperti itu. Tes. Masih aman?
Aman, Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya berarti. Sekarang nomor 4. Nah, ini nomor 4 cukup sulit. Tapi sebenarnya kalau kalian udah ngerti konsepnya ini gampang. Nah, oke, kita mungkin catat informasi yang penting dulu. Dia pertama adalah first order. Lalu dia sensitivity of unity. Nah, terus kita punya pernyataan adalah pada saat waktunya 0, dia tiba-tiba dari 20 derajat ke 100 derajat. Pas waktunya 1 menit, dia kembali ke udara. Yang keywordnya adalah suddenly. Pertama kita model dulu sistem inputnya seperti apa sih. Jadi tadi kita kan punya sistem seperti ini. Oke, ini waktu. Jadi misalnya ini 60 derajat, 60 second, 120, 180, 240, 300. Lalu kita punya suatu benda misalnya awalnya itu adalah 20 derajat Celcius. Dan kita ubah ke 100 derajat Celcius. Berarti kurang lebih inputnya kan seperti ini. Jadi dari yang awalnya 0, tiba-tiba naik ke 100, awalnya 20, tiba-tiba naik ke 100 pada waktu 0, dan dia ditahan pada temperatur tersebut sampai 1 menit. Kan sampai 1 menit, seperti ini. Lalu dia balik ke 0 lagi. Dan dia terus-menerus sampai 20, Lalu dia balik ke 20 dan seperti ini. Nah ini kalau kalian lihat sebenarnya seperti step input ya. Step input. Tapi itu nggak terlalu penting sekarang. Yang penting kalian punya sistem input seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat persamaannya yang penting apa. Kita pertama punya bahwa dynamic systemnya itu determined by a first order transfer function. First order tuh bentuk umumnya adalah seperti ini. First G-nya sama dengan K per tau S plus 1. Ini bentuk umum untuk first order. Lalu yang penting lainnya adalah sensitivity of unity. Nah ini waktu gue ujian kemarin tuh sebenarnya nggak ngerti ya unity itu artinya apa. Tapi kalau kalian lihat buku, unity artinya adalah DC gain-nya sama dengan 1. DC gain apa sih? Berarti DC gain itu kalau kalian lihat misalnya kalau S-nya itu, atau kalian udah ambil ini. Intinya waktu ISS error steady state-nya adalah saat error steady state-nya itu berarti kan kalian masukin S saat menuju limit A hingga ya. Limit 0. Ini kayaknya taruh ini sih, belum masuk ya. Kalian udah masuk materi itu belum? Kalau belum, intinya adalah kalian anggap S sama dengan 0. Berarti K per 1. Nah, jadi kalian pengen ini sama dengan 1. Ini DC gain-nya. Jadi kalian bisa dapat hasilnya adalah K sama dengan 1. Ini udah satu parameter ketemu. Sekarang parameter berikutnya adalah tau. Nah, di sini kalian lihat di sini adalah time constant tau. Nah, tau sama dengan MC per UA. Nah, tapi kita lihat di sini. U-nya ini ada 2, ada U air dan U water. Nah, itu konsepnya gimana? Kita lihat dari sistem inputnya. Pada sistem input, kita punya 2 kondisi. 1 adalah saat dia masukin air, dan 2 adalah saat dia di udara. Terus air. Nah, biar nggak bingung deh, air sama water. Water dan air. Oke. Nah, berarti saat dia input at T sama dengan 0 sampai 60 second,
Maka taunya itu saat dia di water. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 0,2 per yang U-nya yang di air ya, berarti U water. 10 sebanding 1 ya. 1 dikalikan A-nya itu 10 pangkat min 3. Ini kalau kalian hitung dapat hasilnya adalah 10. Nah, untuk satuannya itu apa ya? Nggak salah satuannya itu second, tapi sebaiknya ini time constant itu second nih, second. Dan kalau untuk yang T dari 60 second sampai 300 second, kan di sini kita mintanya di soalnya itu saat T ini ya. Nah, jadi saat T dia 300 second berarti tahunnya sampai 300 second berarti tahunnya itu masukin aja nih rumusnya 5 kali 10 pakai min 2 kali 0,2 per, nah ini dibagi dengan yang air berarti 0,2 kali 10 pakai min 3. Ini kalian akan dapat hasilnya 50 second. Nah, berarti kita punya 2 tau. Berarti sebenarnya kita punya 2 transfer function. Kita punya 2 transfer function, satu untuk yang kita langsung tulis aja. GS T sama dengan 0 sampai 60 sama dengan tadi kan kita punya K-nya sama dengan 1 ya. Berarti 1 per tau S berarti 10 S plus 1. Lalu kita punya yang ini saya namain G1, G2 S. Itu yang pas saat dia T dari 60 sampai 300 sama dengan 1 per 50 S tambah 1. Oke. Untuk yang A seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang B. Dynamic error saat time-nya tertentu. Nah, untuk sistem first order sebenarnya kita bisa pakai rumus yang di sini. Intinya ini adalah kalau misalnya dia punya, saya gambar suatu first order input kan seperti ini, misalnya kita punya steady state gain-nya seperti itu dan dia seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, tau itu kan didefinisikan saat dia 0,63% dari output akhir. Berarti kalau misalnya dia 1 berarti ini 0,63. Kalau misalnya ini 1, kalau misalnya dia 100 berarti ini kan 63. Kemudian 2,8 ya kalau nggak salah, tapi ya itu kalian hitung komanya sendiri. Nah, ini tau. Nah, kita bisa mencari kira-kira pada waktu tertentu, misalnya saat dia 1,5 saat dia 2 tau itu berapa persen, berdasarkan rumus 1 pangkat min E min T per tau. Kurang lebih seperti itu. Jadi G sama dengan 1 min E min T per tau. Tapi jangan lupa kalian kalikan DC gain-nya. Kurang lebih seperti itu. DC gain-nya K. Karena kan kalau misal kalian misalnya tadi step inputnya 1, berarti ini kan 1 dan 0,63 ya. 0,63 dari 1. Kalau misal kalian punya ini 100, berarti 63. Kalau misal kalian punya 300, berarti sekitar 186 ya. Seperti itu. Berarti G sama dengan K. Nih, kalau kalian di sini seharusnya sekitar 67. Dan kalau misal kalian punya di misalnya 3 tau, nah ini kalian akan dapat sekitar 0,95 berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cara kita aplikasikan di sini kan kita punya bentuknya itu adalah delta TO per delta TI. Berarti kita langsung masukin aja GS
sama dengan delta TO per delta TI kan. Dimana kita pengen carinya adalah delta TO. Kita masukin aja berarti. Sorry. Ini buat cari. Ya, oke. Anyways. Ini bukan G berarti ini tuh sebenarnya output. Nah, oke. Kita masukin balik ke tadi. Berarti kan kita punya outputnya itu adalah delta TO ya. Delta TO sama dengan K dikalikan 1 min E pangkat min T per tau. Dimana K ini kan sama dengan 1, berarti kita langsung hapus aja. K. Coret. Oke. Maka delta TO sama dengan 1 min E T per tau. Oke. Nah. Sorry. Saya tadi ada salah bilang. Ini tuh harusnya output per input. Nah, tadi udah bener G. Nah, jadi nanti kalian kalikan ini dengan input lagi. K itu harusnya input ya, sorry. Ya. Oke, ya udah benar. Oke, lanjut. Untuk soal ini berarti seperti ini. Jadi kita punya delta TO sama dengan fungsi dari delta TI. Oke, sekarang kita masukin berarti untuk yang fungsi step seperti ini kan, kita punya fungsi stepnya seperti ini. Dan di ini kita punya tau sama dengan 10. Di sini kita punya tau sama dengan 50. Oke, berarti untuk time T sama dengan, misalnya yang pertama adalah 10. Berarti untuk T sama dengan 10, kita punya delta TO sama dengan delta TI. Berarti kan dari sini adalah 20 ke 80 ya. Berarti 80. Saya tulis ya, biar lebih jelas. Min 20. Delta TI-nya. Dikalikan 1 min E pangkat. Berarti kita punya T sama dengan 10. Dan tau itu berarti tadi kita punya kan tau 10. Berarti min 10 per 10. Ini kalian akan dapat hasilnya itu 80 dikalikan 0,63 sama dengan 50,4 Celsius. Nah, ini kan baru delta TO nih. Berarti kalau misalnya kita pikirkan representasi fisikal itu seperti ini. Dia kan seperti ini, terus ntar dia bakal menurun pelan-pelan. Menurun ke 20 derajat Celcius lagi. Nah, representasi itu berarti saat dia waktunya di 10, T-nya 10, nah, ini kira-kira temperatur dia. Ini gambarnya kurang akurat, cuman ya kurang lebih seperti itu. Nah, dynamic error itu apa sih? Berarti error yang antara input dengan outputnya. Jadi kita kan inputnya itu dari 20 sampai 100 nih langsung. Tapi secara dinamik kan outputnya itu harus mengikuti waktu, harus ada waktu untuk naiknya dulu. Nah, dynamic error itu intinya adalah
output dikurangi dengan input pada waktu tersebut. Input dikurangi output pada waktu tersebut. I dikurang output dalam fungsi T-nya. Intinya seperti itu. Sebenarnya IT dikurangi OT sih. Kurangi OT. Di sini berarti dynamic error-nya sama dengan, berarti kan inputnya ada 80 derajat Celcius ya, delta TI. Delta TI dikurang delta TO. Sama dengan 80 derajat dikurangi dengan, nah, ini beda dengan ininya berapa? Beda dengan, ya, delta TO-nya berarti kan 50,4, langsung aja. 4 sama dengan 29,6 derajat Celcius. Nah, ini yang dynamic error untuk 10 second. Lalu selanjutnya adalah untuk yang 20 second. Ini konsepnya sama, tinggal masukin aja 100 min 20. 1 min pangkat. Nah, ini kan min 20, berarti min 20 per 10. Nih kalian akan dapat hasilnya sekitar apa ini? Sekitar 69,6 derajat Celcius. Maka dynamic error-nya sama dengan 80 min 69,6 dapat 11,4 derajat Celcius. Intinya seperti itu. Untuk yang 50 nggak saya hitung karena sama aja. Nah, sekarang yang 120. Kalau yang 120 kan kita lihat inputnya itu udah berbeda ini. Jadi inputnya sama dengan delta T. Delta TO-nya sama, delta T-nya sama. 80 juga. Tapi dia minus, dia ke bawah. Sebenarnya kalau minus positif nggak terlalu dipikirin karena dalam bentuk delta, tapi yang perlu dipikirin adalah tau-nya berubah. Maka kalau kita masukin ke rumus tadi, delta TO sama dengan, nah ini kan basically 20 min 100 ya, atau 100 min 20 juga sama, karena delta. 100 min 20 kalikan 1 min pangkat. Nah, di sini kalian punya T-nya itu basically berarti dari 60 sampai waktu yang kalian cari. Karena kan inputnya itu basically di min 80 kan. Jadi tadi dari yang inputnya plus 80, sekarang kalian inputnya min 80. Atau kalau kalian bikin dalam bentuk T, berarti kan I sama dengan 100 ke I sama dengan 20 gitu. Jadi hasil kalian adalah 1 min pangkat min, nah 120 min 60 berarti 60 per, lalu time constant kalian adalah 10 tadi, 50. Oke, kalian hitung, ini dapat hasilnya itu sekitar 55,9 derajat Celcius. Berarti errornya tinggal dikurang aja, dapat hasilnya 24,1 derajat Celcius. Kan delta TO min delta TI. Balik. Delta TI min delta TO. Oke. Untuk yang T sama dengan 300 kurang lebih sama ya caranya ya. 300 berarti kan tinggal ubah taunya, T-nya kan T per tau. T-nya kan 300 min 60. Jadi 240 per 50. Ini kalian bisa hitung, ntar dapat hasilnya seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini memang cukup sulit untuk mengerti di awal, tapi selama kalian ingat fungsi-fungsi utama, aman sih. Fungsi utama seperti ini, bentuk first order, juga yang persamaan ini. Ada yang mau tanya dulu nggak?
Apakah aman? Tes. Halo? Izin bertanya, Kak Niko. Oke. Ya, Ya, untuk silakan. T-nya sama dengan 120 sekon itu, kenapa E pangkat minus 60/50 gitu? Kan biasanya Oke. kan mungkin sesuai dengan ini, urutannya, kenapa tidak minus 120 per 10 gitu misalnya. Oh ya, oke. Jadi yang perlu kalian ingat adalah di sini tau kalian udah berbeda ya. Di sini kalian pertama taunya 10. Yang dari jarak sini sampai sini itu taunya 10. Tapi dari sini sampai sini itu kalian taunya udah berbeda. Jadi di sini kan tahu sama 10. Di sini tahu sama dengan 50. Nah, apa sih artinya? Berarti kan sebenarnya kalau kalian lihat fungsi sistemnya aja udah berbeda. Sistemnya udah berbeda. G-nya, transfer function itu udah berbeda. Jadi dari yang 1/10S tambah 1, jadi G sama dengan 1/50S tambah 1. Nah, di sini basically udah beda sistem, berarti kalian harus pisahkan. Nah, makanya kenapa nggak min 120/10. Karena kalau misalnya kita lihat min 120/10, itu berarti sistemnya seperti kalau misalnya dia inputnya itu dari sini seperti ini terus nih, dia nggak berubah sama sekali. Jadi selalu di air. Nah, ini baru kamu kalau mau cari di sini berarti 120/10. Tapi di sini kita ubah konteksnya. Jadi sistem itu terpisah menjadi ya ada yang dari misalnya ini T-nya 0 nih, 0, ini min 1 misalnya. Dan ini 60. Jadi sistem pertama itu adalah saat kalian pindahkan ke air. Jadi dari yang 20 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Sorry. Jadi sistem pertama adalah yang saat kalian ubah dari sini, dan juga sistem kedua adalah saat kalian turun dari sini ke sini. Sistemnya seperti apa ya? Seperti ini aja sih, seperti ini. Ini kan kayak ada impulse di sini. Di sini kalian punya steady state-nya pas ini 0, misalnya min 80. Kan biar nggak bingung sih gambarnya seperti ini. Biar sama kayak tadi, ini berarti kan kalau misalnya ini 0, ini jangan 0, ini 60, ini 300, berarti ini 0. Berarti kan kalian sistemnya dari yang awal seperti ini turun tiba-tiba jadi 20 derajat Celcius. Nah, sistem kalian tuh sebenarnya yang ininya nih. Bayang nggak maksudnya? Izin bertanya, Kak Niko. Jadi Ya. untuk T sama dengan 120 sekon, kenapa mungkin 60 dibagi 50, kenapa bukan 120 bagi 50 gitu? Ya tadi, jadi kan kalian udah jadi kebagi dua sistem nih. Dari 0 sampai 60 dan 60 sampai 300 kan. Nah, tadi kan kalian punya T-nya 120. Iya. Nah, ini sebenarnya intinya kan kalau kalian ubah ini jadi 0, ini 60, ini 240, sama aja kan. Karena Saat ini sistemnya rasanya itu ya, jadi kalian cuma melihat sistem ini tuh jadi bener-bener cuma ini aja. Yang sebelah kirinya itu nggak peduli. Makanya kalian anggap yang di sini tuh time reference ya, atau nolnya gitu. Bayang nggak? mungkin kebayang. Mungkin barangkali sama halnya ketika T sama dengan 240 sekon,
mungkin sama aja pangkat minus 60 per 50 juga ya, Kak? Kalau T240 itu ya 6, tapi beda hitungan. Jadi kan kalau yang T120 kan min 60 50, min 60 per 50. Kalau yang T sama dengan 240 berarti kan 240 min 60 per 50. Ya kan? Kebayang nggak maksudnya? Baik, sudah kebayang. Mungkin sudah menjawab juga. Terima kasih banyak atas jawabannya, Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Ini memang agak sulit, tapi intinya dua sistem, basically dua sistem berbeda kalian karena kalian punya tahu yang berbeda untuk masing-masing sistem tersebut. Makanya nggak bisa kalian langsung tadi kayak 120 per 10. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya adalah nomor 6. Ini pemodelan equation biasa. Sip. Nah, informasi yang kita punya adalah sekarang ini. Standard condition, fungsinya ini standar. Lalu kalau kita modifikasikan saat ambient temperature 5 derajat lebih tinggi, maka equation-nya jadi ini udah modification nih. Udah modify atau interfere. Lalu di sini kalian juga udah ada mengubah saat baterai 0,2 volt di bawah. Berarti kan min 0,2 volt ya. Jadi dia mudah modify atau interfere juga. Oke. Sekarang kita cari dulu masing-masing konstanta yang bisa kita cari per equation-nya. Oke, standard condition. I sama dengan 4P plus 0,04. Oke. Rumus umum kita itu apa sih? Kita kan punya rumus sama dengan K dikalikan yang ini nih. Intinya itu. I sama dengan K plus K modifying kali input modifying, P plus bias ditambah interfering input kali input interfering. Interfering gain. Nah, oke. Dari sini kita bisa dapat informasi apa aja sih? Pertama, kan kita punya IM dan interfering input sama dengan 0 ya, karena dia standard condition. Berarti ini coret, ini coret. Jadi sekarang kita punya fungsi adalah KP plus alpha sama dengan I. Dari sini kita bisa dapat bahwa K sama dengan 4, alpha sama dengan 0,04. Oke, itu udah ada dua konstanta. Lalu kita lanjut. I sama dengan 4P plus 0,6 ketika T plus 5. Dan T sama dengan 5 ya. Input T sama dengan 5 derajat Celcius air. Udah, 5 derajat positif ya. Maka kita punya equation-nya adalah I sama dengan 4P plus 0,06. Di sini kita bisa bandingkan dengan equation yang sebelumnya. 4P nggak berubah ya. Berarti yang berubah cuma 0,06 dan 0,04. Maka kalau kita bandingkan dengan equation umumnya, yang berubah adalah 0,06 sama dengan alpha plus KI kali I. Sorry. Ya benar, 0,06 sama dengan itu. Nah, kita udah punya alpha sama 0,04. Berarti kita bisa eliminasi 0,02 sama dengan KI kali II. Nah, ini kan inputnya itu sebenarnya 5 derajat lebih tinggi daripada
temperatur standar ya. Nah, kita berarti bisa anggap interfering inputnya itu adalah 5 derajat. Jadi sama dengan 0,02 kali KI dikalikan 5. Maka KI sama dengan 0,02 per 5 atau nilai itu sekitar berarti 0,04. Oh ya, satuan. Nah, ini satuan kalian harus perhatikan. Sekarang dari ini dulu deh, dari yang K. Satuan terakhir deh, biar kalian nggak pusing. Sekarang kita cari mana dulu. Oke, itu untuk yang KI. Lalu sekarang kita lihat berarti yang kondisi kedua yaitu saat input V itu turun 0,2. Kemudian min 0,2 ya kurang lebih. Nah, equationnya kan jadi 4,1 P plus 0,4. Empat ya. Sorry. Oke. Ini 0,4. Oh ini typo nih kayaknya. Nih. Soalnya saya kemarin dibilang typo ini. Jadi harusnya 0,04. Kalau dia 0,4 soalnya jadi V ini volt ini jadi interfering input juga. Nah itu berarti kalian punya 2 interfering input. Tapi ini harusnya 0,04. Coba kita kerjain untuk yang 0,04 dulu ya. Biar kalian nggak terlalu pusing. Kalau untuk yang 0,4 kita bisa coba juga. Tapi nanti. Oke. Dalam kasus ini kan kita bisa bandingkan dengan equation utama ya. Yang berubah adalah 4P-nya ya. 4P jadi 4,1 P. Maka I sama dengan K-nya kan kita udah punya K 4 plus KM IM kali P plus 0,04. Dan kita punya, bisa kita bandingkan ya langsung aja. Maka 4,1 sama dengan 4 plus KM IM. Dan kita bisa lihat KM IM itu sama dengan 0,1. Lalu kita punya inputnya itu min 0,2, maka KM kali min 0,2 sama dengan 0,1. KM sama dengan 0,1 per 0,2. Dan ini negatif berarti min 0,5. Oke. Nah ini kita udah punya basically semua konstantanya. Ada K, alpha, KI, terus KM. Udah sesuai semua ya. Nah sekarang kita cek unitnya apa sih masing-masing. Pertama K. K ini kan kalian punya input dalam bar G dan output itu dalam output itu electric current in MA ya, miliampere. Maka kalau kita lihat satuannya aja dari sini, dari persamaan ini, MA sama dengan bla 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 plus 0,04. 0,04 ini berarti harus dalam MA juga ya. Karena kan satuannya harus sama untuk bisa tambahan. Maka kita bisa dapat alpha itu satuannya MA. Nah, untuk P ini kan kita inputnya bar G. P bar G. Maka biar K 4P sama dengan KP sama dengan MA, maka K harus MA per bar G. Ya. Maka K sama dengan MA per bar G. Oke.
Lalu kita lanjut. Untuk yang interfering input, KI. Nah, KI kan kita pengen ini langsung dalam bentuk miliampere ya. Jadi udah di-establish bahwa yang ini harus miliampere. Maka KI dikalikan II sama dengan miliampere. Harus miliampere. Dan kita punya II itu 5 derajat Celcius. Ya, sama dengan. Maka KI sama dengan miliampere per derajat Celcius. Maka kita udah punya satuannya miliampere per derajat Celcius. Oke, berikutnya adalah yang KM. KM ini agak lebih kompleks. Kan kita udah punya kalau satuan K itu MA per bar G ya. Di sini. Kan ini udah satuan K nih. K sama dengan sekian. MA per bar G. Maka kita bisa langsung aja MA per bar G sama dengan 4 dengan KM IM. Dan kita punya inputnya itu adalah voltage. Dalam bentuk satuannya adalah volt ya. Maka MA per bar G kali V sama dengan KM. Ini saya balik deh, biar nggak beda sama sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti kita langsung masukin aja KM sama dengan mili ampere per bar G volt. Oke, untuk yang nomor ini seharusnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya dia 0,4, ini agak lebih sulit karena dia jadi interfering input juga ya. Coba kita langsung kerjain aja. Berarti kalau misalnya dia interfering input juga, berarti I sama dengan 4,1 P plus 0,4. Maka kita bisa masukin modelnya adalah 4 plus KM IM kalikan P tambah 0, alfanya 0,04 plus KI kali II. Nah, oke. Kita bisa langsung dapat aja 0,1 sama dengan 0,1 sama dengan KM IM ya. Basically sama kayak tadi. Dan juga sekarang kita punya equation kedua adalah 0,4 min 0,04 berarti 0,36 sama dengan KI kali II. Nah, berarti di sini kalian punya 2 KI. KI. Ya, di sini kalian jadi punya 2 interfering input. Seharusnya soalnya nggak seperti ini sih, karena jadi lebih ribet untuk masukin sesuai dengan model ini. Karena di sini kan kalian punya satu II ya. Tapi kalau misalnya kalian diminta seperti ini, misal nggak dikasih tahu nih, kalau ternyata soalnya typo, berarti kalian ubah modelnya jadi alpha plus KI I1, sorry, KI1 KI1 II1, ribet banget, KI1 I1 dan KI2 I2, di mana yang sini kan kalian punya derajat Celcius, di sini kalian punya volt. Kalau misal seperti itu. Untuk proses konversinya ini tinggal langsung masukin aja. Kan IM-nya, II-nya sama dengan 0, min 0,2. Nanti kalian dapat K-nya sama dengan berapa. Nah, seperti itu. Oke. Oke, ada yang mau tanya untuk soal ini?
Apakah aman? Tes. Halo. Apakah aman? Aman Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya aja. Sorry. Ini itu soal terakhir di yang tahun ini. Oke. Di sini intinya adalah sensing element. Intinya adalah yang average value dan standard deviation. Kan dimintanya itu ya. Average value, standard deviation of E. Dan kalian punya model equation-nya seperti ini. Saat T sama 120 derajat Celcius. Nah, oke. Kita diminta average value dari E atau E bar. E bar ini sebenarnya kalian tinggal masukin rumus saja. Masukin ke model ya. Kan kalian punya average value dari tiap ini ya. Maka langsung masukin aja 1,2 tambah 1,8 kali 10 pangkat min 2 dari T berarti kan 120 tambah 2,4 kali 10 pangkat min 4 dari 120 kuadrat. Oke, ini kalian akan dapat hasil I average itu sekitar 6,816 milivolt. Mikrovolt. Oke, untuk yang average value seperti itu. Nah, sekarang kita minta adalah standard deviation dari I-nya ya. Nah, ini kalian harus pakai rumus di yang ini. Yang di sini. Sebenarnya kalian gak usah hafal rumus sih. Intinya ini cukup mudah. Intinya kalian turunkan output kalian untuk setiap input yang kalian punya. Atau untuk setiap variabel sih. Output untuk setiap variabel dan dikalikan dengan standar deviasinya dikuadratkan. Jadi kalau dalam konteks ini seperti ini berarti. Ini kan ini kuadrat. Karena base-nya dalam bentuk kuadrat. Berarti turunan atau turunan parsial dari fungsi E terhadap T kuadrat dikalikan deviasi standar dari atau dikalikan variance dari T. Nah tapi ini pasti 0 karena kan T-nya nggak ada variance ya, nggak ada standard deviation. Lalu ditambah dengan turunan parsial dari E terhadap A0 dikuadratkan dikalikan standard deviation dari A0 dikuadratkan ditambah E per 1 tambah intinya seperti ini. Kalian turunkan terhadap semua variabel yang memiliki faktornya, yang jadi faktornya. Nah, ini A2 0 ya, karena udah ditulis di soal. Tadi 0. Maka equation kita cuma sisa E kuadrat dikalikan tambah 1 kuadrat. Oke. Nah, ini equation. Nah, sekarang kita tinggal turunin secara parsial. Ini sebenarnya ini yang kalian bakal lihat juga soalnya bakal mudah semua ini. Berarti kan ini tinggal A0 diturunkan terhadap A0 berarti 1 ya. 1 kuadrat dikalikan turun ini standar deviasi dikuadratkan 0,01 kuadrat tambah ini turunan yang terhadap A1 berarti kan T ya. T kuadrat terus saya langsung masukin ya 120 kuadrat dikalikan turunan parsialnya itu standar deviasi 0,1 kali 10 kali min 2 0,0
1 kali kuadrat. Oke. Maka kalian akan dapat variance dari E sama dengan 0,0145 mikrovolt. Sip. Nah, ini masih dalam bentuk variance, jangan lupa kalian ubah dalam bentuk standard deviation. Ini pasti banyak yang lupa, jadi jangan lupa. Jadi kan standard deviation sama dengan akar dari itu. (0,1204 mikrovolt. Oke, jawabannya ini. Nah, ini satuannya mikrovolt kuadrat. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang soal ini. Ada yang mau nanya? Aku nanya Kak, Ya, silakan. yang standar deviasi buat T itu 0 tuh gara-gara cuma ada satu temperaturnya ya? Iya, jadi inputnya itu kan nggak punya ini ya, nggak punya error ya. Kalau misalnya inputnya punya error berarti kalian ngukurnya salah gitu, maksudnya kayak gimana ya? Kan input ini referensi kita, jadi nggak boleh salah. Maka dia nggak ada standar deviasi. Kebayang nggak maksudnya? Ya Kak, Oke. ya makasih Kak. Ya, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau enggak, sebenarnya untuk yang tahun 2000 berapa ini? Tahun 2024 udah sih soalnya itu. Paling kita narik soal yang dari tahun lalu. Ada yang cukup menarik sih ini sih. Soalnya itu yang Wheatstone. Wheatstone tuh yang ini. Saya coba ini. Oke. Coba gue tanya dong, di ini kalian udah ada belajar belum? ADC. Kalau nggak ada, gue nggak jelasin. Soalnya kemungkinan besar nggak muncul sih kalau kalian belum belajar. Halo, halo. Nggak ada ini mah. Ya, nih. Ya, ini kalian perlu tahu tentang ini dulu, bits. Jadi, eh gimana? Coba ada yang ini udah belajar belum tentang ADC? Kayaknya belum sih harusnya. Tapi nanti coba dijelasin kalau ada waktu. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Nah, kan kita punya informasi yang penting adalah dia adalah 120 ohm untuk strain gauge normalnya. Ini strain gauge-nya. Dan ada 120 ohm untuk yang fixed resistor. Lalu kita punya VS sama dengan 2 volt, E sama 200 GPa, G sama dengan 75 GPa, dan ya kurang lebih seperti itu. Enggak. Enggak ada. Ya, pertama kita coba ini dulu deh soalnya. Oke. Mungkin kita coba turunin ulang untuk strain gauge itu seperti apa sih? Biar kalian nggak terlalu bingung juga ntar kalau udah ketemu soal. Wheatstone Bridge itu seperti ini kurang lebih. Dan
Dua. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat Wheatstone Bridge itu seperti ini biasanya, ini VS terus ini min. Nah, terus ini bisa RA, RB, RC, RB, dan RD. Nah, sebenarnya kalian jangan bingung, ini kelihatannya aneh, tapi intinya seperti ini aja sih sebenarnya. Kalau kalian turunin tuh, bentuknya itu benar-benar cuma seperti kapasitor biasa, kapasitor yang diparalelkan. Jadi dia ada seperti ini. Ini adalah titik 1, ini titik 2, dan ini kapasitor lagi. Resistor. Nah, dia seperti itu, VS plus, VS min. Dan di sini RA, RB, RC, RD. Nah, IO itu adalah sambungan dari sini. Oke. Nah, kalau kita turunin sebenarnya ini udah ada turunan sih. Nanti saya kirimkan ini juga. Intinya seperti ini. IO ini adalah V1 sampai 2. Berarti kan V1 min V2. Lalu kita bisa tahu, saya tulis dulu deh. N0 sama dengan V1, 2. Sama dengan V1 min V2. Nah, ini kan V1, ini V2. V1, V2. Nah, V1 itu bisa kita tahu dari rumus voltage divider biasa, berarti kan RB per RA tambah RB ya. Dikalikan VS per V1. Lalu kalau yang V2 itu RD per RC tambah RD. Jika VS sama dengan V2. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya bagusin dulu deh. RD per RC tambah RD. R. Oke. Oke, berarti sebenarnya kalau kita langsung masukin aja dalam sini, jadi kan sama dengan VS dikalikan V1 itu RB per RA tambah RB dikurangi RD per RC tambah RD. Kalau kita kali silang berarti kan nanti sama dengan VS dikalikan RB RC dikurang tambah D dikurang RA RD RB RD. Oke, nah terus ini bisa dicoret, maka I0 sama dengan VS dikalikan RB tambah RB RC dikurang RA RD. Oke. Nah, umumnya ini kalian pengen RB RC dikurang RA RD ini mendekati 0. Karena kalian sebenarnya ini, kalian ingin tuh E0 itu mendekati 0. Maka in effect RB RC itu kurang RA RD itu harus mendekati 0. In effect. Ini karena strain gauge itu kalian pengen saat dia di E0-nya itu inputnya 0. Kecuali kalau misalnya kalian ada mengalami perubahan di RBRC. Jadi misalnya kalau nggak ada perubahan nih, kalian nggak keluarin voltage. Tapi kalau misalnya kalian ketarik, baru ntar dia voltage-nya naik. That makes sense. Oke. Sekarang kita diminta posisi dari RG1, RG2, RA, RB,
Ini. Di bridge dengan posisi RG1 dan RG2 seperti ini. Sebenarnya ini tinggal mikirin fisikalnya aja sih. Sebentar. Mikirin fisikalnya ketika dia diputer, ketika RG1 diputer dan RG2 diputer, maka apakah dia mengalami strain? Dan apakah nilai strainnya positif atau negatif? Berarti kan kalau misalnya kita lihat di sini, dia kan line seperti ini. Dan ada satu lagi itu di sini. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita berikan dia torsi, maka dia akan mengalami torsi ke arah sini. Sorry, strain ke arah sini, dan juga strain ke arah sini. Maka keduanya positif ya. Nggak ada yang kekompres, nggak ada yang ini. Ya, should make sense. Sebenarnya ke arah yang sini nggak ada sih. Yang ke arah situ nggak ada. Itu ke arah situ kan karena reaction force ya. Reaction force. Reaction. Nah, oke. Maka kita bisa langsung lihat aja di sini. Kan kita punya pedomannya itu adalah RB kali RC min RA kali RD mendekati 0. Pedomannya itu. Dengan alignment seperti ini. A, B, C, D. Nah, lalu kita pengen itu maximum voltage output. Berarti nggak ada efek temperatur, nggak ada efek apa-apa. Berarti kita pengen tuh perubahan voltage itu semaksimum mungkin. Berarti kita pengen ini di sini gede keduanya atau ini keduanya gede. Jadi antara yang sini atau yang di sini. Berarti contoh alternatif satu adalah misalnya kalian pasang yang di RB dan RC. Berarti alternatif satu adalah kalau misalkan pasang strain gauge itu namanya apa tadi? RG ya? RG1 dan RARB. Berarti kalau menyesuaikan ini RAB, RB, RC, RD berarti RB dan RC berarti RG1, RG2. Lalu di sini kalian punya RA dan RB yang konstan. Atau kalian bisa tukar misalnya ini yang RG2, ini RG1, ini yang A dan B. Nggak masalah, yang penting kalian pengen kedua ini berbeda, paling gede. Karena kan ini RB dan RC ini, kalau misalnya ini RA, RB, sorry. Kalau ini resistor 1 dan 2, begitu ya. Kalau ini R1 dan R2, dia kan nggak berubah ya, nilainya konstan. Sedangkan ini nilainya berubah. Maka C dikurang, konstan dikurang yang satu yang berubah, berarti kan perubahannya makin gede dibandingkan kalau misalnya konstan bin konstan. Oh, make sense. Karena kan harusnya RB, RC, RA, RD nilainya sama. Jadi mungkin kita pakai contoh nilainya deh. Misalnya 120 kali 120 dikurang, kalau misalnya RA, RD nggak berubah kan 120 kali 120 nih. Harusnya 0. Tapi kalau misalnya dia mengalami perubahan, yaitu ntar jadi 125 misalnya kali 125. Maka ini kan deltanya paling gede ya, dibandingkan kalau misalnya kita lihat seperti 120 kali 125 dikurang 125 kali 120. Nah ini jelas kalian akan mengalami nilainya 0 sama. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang A. Lalu kita lanjut yang B. Suppose there is a temperature change. Berarti kalian akan mengalami perubahan karena temperatur ya. Apakah dia yang compensate atau enggak? Berarti
Kita tinggal lihat dari persamaan ini lagi. Untuk yang B. Kan RB, RC, min RA, RD. Nah, misalnya kalian puter dari RA sama RD. RA sama RD. Dan kalian mengalami temperature change, di mana ada misalnya temperaturnya naik sehingga dia kan ekspansi. Berarti nilai ini naik karena temperatur. Kalau ini karena di torsi. Ini temp. Maka kalau kalian lihat malah efek temperatur itu teramplifikasi. Jadi hasilnya bakal nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, gimana sih cara kita nge-counter-nya? Cara umumnya itu berarti kita seperti diubah ke kirinya. Bentar. Kita nyontek dulu ke jawaban saya kemarin. Ya. Oke. Berarti kita pengen min RA kali RD. Kan sebelumnya kita punya yang karena efek torsi di RA dan RD. Nah, kita pisah jadinya. Satu di sini, satu di sini. Kena torsi. Nah, kan kita punya efek temperatur nih. Temperatur. Ini kenapa beda ya? Lupa ini di sini. Oh, ini saya ubah posisi strain gauge-nya. Iya, 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 iya. Jadi di sini kan kita kita minta strain gauge configuration-nya apakah bisa atau enggak. Kalau enggak, di bridge-nya gimana? Oh, di bridge ya tapi. Saya lupa seperti ini gimana. Karena kalau yang biasa di soalnya itu kan yang dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk yang batang ditarik ya. Benar ya? Hmm. Benar ya? Tidak di change. Oh, oke. Ya, sebenarnya ini kayaknya untuk temperatur aja deh, kayaknya bukan untuk yang torsi. Jadi kalau untuk temperatur aja berarti ini berarti seperti ini aja. Jadi kan ini temperaturnya saling ke eliminate ya. Ikan langsung hilang. Kalau misalnya dia harus ada torsi lagi, kayaknya cukup sulit karena di sini kan kalau misalnya kita seperti ini, ntar dia hasilnya sama. Dan beda dengan kasus yang bending. Kalau kasus bending itu kan dia seperti ini. Maka kalau misalnya dia naik ke sini, satu kan dia bakal kompres, jadi bukan kompresi. Dia bakal naik. Saya kasih contohnya gambar. Kalau misalnya batang di bending,
Maka kan yang atas ini dia bakal lebih panjang dibandingkan yang pendek. Nah ini baru bisa kita kompensasi secara langsung. Tapi kalau dalam kasus batang ditorsi, dia bakal berbeda. Jadi nggak bisa mengubah di bridge-nya. Jadi untuk yang ini, kalau misalnya untuk kompensasi temperatur aja kalian ubah seperti ini. Tapi untuk pengukuran torsinya nggak bisa, jadi kita langsung lanjut ke yang C aja. Yang C, GF sama dengan 2. GF itu adalah gauge factor. Sama dengan 2. GF ini sebenarnya intinya adalah regangan elektrik dibagi dengan regangan mekanik. Maka nih kalau saya lihat di sini, nah regangan elektrik dibagi dengan regangan mekanik. Regangan elektrik itu berarti delta R per R, perubahan resistansi ya. Karena kan ini kan kita punya variable resistance ya. Dan juga di sini mekaniknya itu adalah strain. Nah, kalian pertama harus mencari strainnya dulu sama dengan apa. Di sini udah ada rumusnya sebenarnya, tapi saya nggak screenshot rumusnya yang mana. Jadi ini saya cat copy aja yang di sini. Rumusnya tuh yang ini. Hasil hitungnya juga sama. Ini ada di soal tahun lalunya ya. Jadi kalau kalian mau cari rumusnya, cari di soalnya itu. Nah, oke. Kalian dapat hasil IM sama dengan sekian. Ini strain. Maka kalian akan dapat regangan elektriknya itu sama dengan dikalikan 2 ya berarti ya. 2 kali M sama dengan 6,78 min 3 delta R per R. Nah, sama dengan, ini kan satuannya delta R per R. Satuan sih. Oke. Nah, lalu kita diminta cari tahu VAB-nya berapa. Atau V supply-nya ya. Ini kan VAB itu V supply. Sorry, I0, E0, E0. Nah, kita punya rumus tadi E0 sama dengan VS dikalikan ini. Maka untuk yang bridge pertama, kalau misalnya kita pakai bridge yang pertama berarti kan RB sama RA sama RD ya. RA, RD itu RG. Terus RB dan RC sama dengan 120 ohm langsung. Nah, ini kita bisa langsung cari tahu RG-nya itu berapa perubahannya dengan cari kan kita punya delta R per R itu sama dengan 0,78 dan kita punya R-nya itu 120, berarti delta R-nya kan tinggal dikalikan aja ya. Gitu sih. Terus delta R sama dengan 120 dikalikan 6,78 kali 10 pangkat min 3, itu hasilnya bakal dapat di sorry sebentar. Ya, oke. Lanjut, sorry. Ya, kalian dapat delta R itu sekitar 0,8148, maka kalian punya R-nya itu adalah R-nya itu 120 plus delta R, berarti
120,8148 untuk RG1 dan RG2. Dengan asumsi alignment yang ini ya. Yang dimana dia searah, jadi arah torsinya sama. Oke, maka kita tinggal langsung masukin aja ke rumusnya. RB min RC yang ini. Dengan masukin rumus ke sini, kalian punya VS-nya juga berapa tuh tadi? VS-nya adalah 2. Kan 2 dikalikan RB RC 120 kali 120 dikurang RA min RD berarti 120,8148 kuadrat per RA tambah RB 120,8148 kuadrat karena yang RCRD sama. Oke, ini dihitung, nanti kalian akan dapat hasil N0-nya berapa. Memang ini pasti hasilnya kecil karena strain gauge itu memang outputnya sangat kecil, makanya kalian perlu transducer. Hasilnya saya itu di min 0,00676 volt. Oke. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang D, karena dia ada ADC, seharusnya sih kalian belum belajar sih untuk yang ADC. Tapi ya, itu seperti itu. Ini kalian tinggal ini aja sih. Yang ADC kayaknya ini saya nggak usah jelasin deh. Soalnya itu bakal beda lagi ntar materinya sama yang kalian pelajari. Kurang lebih seperti itu untuk yang ini. Oke, ya ada yang mau tanya nggak terkait yang strain gauge ini? Halo, halo. Tes tes. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk tutornya, ada yang mau ini nggak sebelum saya sudahkan tutornya mungkin? Halo, halo. Oke, gimana ini? Siapa? Kalau gitu saya stop sharing. Ya, ini saya nanti kirimkan. Sekalian summary-nya juga saya kirimkan. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum saya ini end. Halo, halo. Tes, tes. Oke. Ya. Oke, ini recordnya nggak di end ya?